Yang terhormat Bapak dan Ibu, perkenankan kami tim dosen dan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Guru SD Unika Atmajaya akan menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudul Dampak Pelaksanaan Program Kampus Mengajar terhadap Soft Skills Mahasiswa Prodi Pendidikan Guru SD Unika Atmajaya. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya perubahan yang terjadi di masyarakat ketika memasuki era revolusi industri 4.0, di mana perubahan terjadi sangat cepat dan dinamis di segala bidang, baik ekonomi, sosial, budaya, tentunya juga membawa perubahan di dunia kerja. Oleh karena itu, generasi muda perlu dipersiapkan agar dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan di masyarakat dan di dunia kerja. Di bidang pendidikan sendiri, mahasiswa tidak hanya dipersiapkan dalam bentuk hard skill, tetapi juga soft skills yang mumpuni. Pada tahun 2020, Ahmadi dan kawan-kawan melakukan penelitian survei kepada mahasiswa yang telah melakukan kuliah kerja nyata, PPL, untuk menganalisis 10 soft skills yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa di abad 21 ini. Nah, dalam hal pengembangan soft skills mahasiswa, diperlukan adanya link and match antara perguruan tinggi dengan dunia kerja. Artinya mahasiswa perlu diberikan kesempatan untuk terjun ke lapangan agar dapat mengasah skills yang dimilikinya. Nah, proses link and match ini juga didukung oleh kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Terdapat 8 program Kampus Merdeka yang ditawarkan oleh kementerian, dan salah satu program yang banyak diminati oleh mahasiswa dari Prodi Pendidikan Guru SD adalah program asistensi mengajar di satuan pendidikan atau lebih dikenal dengan program Kampus Mengajar. Nah, program yang telah dilaksanakan di tahun 2021 ini sudah diikuti oleh 30 mahasiswa dari Prodi Pendidikan Guru SD, baik di Angkatan 1 maupun Angkatan 2. Dan mereka ditempatkan di 17 SD dan 3 SMP. Program Kampus Mengajar sendiri memiliki fokus pada peningkatan literasi, numerasi, serta adaptasi teknologi di jenjang SD dan SMP. Tetapi juga mereka mengambil peran dalam membantu kepala sekolah dalam hal administrasi dan manajerial sekolah. Diharapkan melalui program Kampus Mengajar ini, mahasiswa dapat mengasah berbagai keterampilan, yaitu kreativitas, pemecahan masalah, dan inovasi langsung dari lapangan. Pada pelaksanaannya, tujuan penelitian yang ingin kami peroleh adalah untuk mendeskripsikan dampak pelaksanaan program Kampus Mengajar terhadap sekolah, terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah, dan juga terhadap soft skills mahasiswa. Kami ingin juga mendeskripsikan tingkat soft skills mahasiswa Prodi Pendidikan Guru SD beserta program Kampus Mengajar ditinjau dari mahasiswa, kepala sekolah, dan guru. Untuk penelitian ini kami laksanakan dengan menggunakan metode campuran dengan kombinasi model computer triangulation. Data kuantitatif kami peroleh melalui survei kepada mahasiswa, kepala sekolah, dan guru, dan data kualitatif kami peroleh melalui FGD dengan mahasiswa dan wawancara dengan kepala sekolah. Untuk hasil penelitian akan disampaikan oleh Bu Francine. Silakan Bu Francine. Baik, terima kasih. Pada hasil penelitian ini diperoleh bahwa adanya dampak pelaksanaan program Kampus Mengajar terhadap sekolah. Dampak ini dapat dilihat dari adanya peningkatan dalam pengelolaan administrasi sekolah, seperti pada aspek administrasi kesiswaan pada pengelompokan belajar siswa, aspek kurikulum pada penyusunan media pembelajaran, aspek sarana prasarana pada pengelolaan kelas, dan aspek administrasi humas pada promosi sekolah. Selain berdampak pada sekolah, program Kampus Mengajar berdampak terhadap proses pembelajaran di kelas, dengan adanya peningkatan literasi baca tulis dan literasi numerasi di kelas. Terdapat juga adaptasi teknologi dalam pembelajaran di kelas pada pembuatan media, kemudian pada administrasi kelas, dalam pengelolaan nilai hasil belajar, dan juga dalam kualitas belajar mengajar, adanya peningkatan pada penggunaan media. Selain data diperoleh dari program pelaksanaan Kampus Mengajar ini berdampak pada sekolah dan kelas,
Pelaksanaan program kampus mengajar berdampak juga pada soft skill mahasiswa, pada kepemimpinan, kreativitas, pemecahan masalah, dan inovasi. Dari hasil kategori skor diperoleh bahwa keempat aspek tersebut dalam kategori tinggi, dan aspek kreativitas memperoleh skor yang paling tinggi sebesar 43. Selain diperoleh dari mahasiswa, data soft skill juga diperoleh dari kepala sekolah dan guru, di mana rata-rata menunjukkan hasil baik dan sangat baik dari kepala sekolah sebesar 88,75%, sedangkan dari guru sebesar 81,5%. Dapat dilihat dari data soft skill kepemimpinan, kemudian soft skill kreativitas, soft skill pemecahan masalah, dan soft skill inovasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program kampus mengajar berdampak pada soft skill mahasiswa yang mencakup kreativitas dengan skor sebesar 43, kepemimpinan sebesar 41,33, pemecahan masalah sebesar 40,07, dan inovasi sebesar 39,87. Kreativitas mahasiswa terlihat baik dalam kegiatan pembelajaran di kelas, seperti pembuatan bahan ajar dan media, serta penggunaan aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran dan penilaian. Sedangkan kreativitas pada kegiatan di luar pembelajaran terlihat bahwa mahasiswa berinisiatif membuat perlombaan-perlombaan bagi siswa. Kemudian pelaksanaan perilaku inovasi, mahasiswa memiliki kemampuan yang baik, terutama dalam memanfaatkan peluang dan usaha untuk mendapatkan nilai tambah dari ide yang sudah diperoleh. Dari hasil kesimpulan tadi, kami juga merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait, seperti pada pihak pemerintah, bahwa diperlukan adanya sosialisasi program kampus mengajar ke Dinas Pendidikan dan Sekolah Sasaran, khususnya cakupan dan mekanisme pelaksanaan program. Diperlukan adanya pembekalan kepada mahasiswa peserta program terkait administrasi dan manajerial sekolah. Diperlukan keberlanjutan program kampus mengajar bagi sekolah tempat penugasan yang sudah menerapkan pembelajaran tatap muka. Dan yang terakhir, untuk optimalisasi proses adaptasi teknologi di sekolah, diperlukan adanya support system yang mendukung. Kepada pihak kampus, kami merekomendasikan diperlukan adanya sosialisasi program kampus mengajar ke program studi dan mahasiswa agar dapat menjaring lebih banyak peminat yang akan mengikuti program ini. Demikianlah penelitian yang telah kami laksanakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Ditjen Diktiristek atas bantuan pendanaan penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini.